Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bidana bi'asalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru lam banyukan narima berubah bima kelawan barang khalaqahu kang nyampuri yasima imau minat pohiroti saking piro-piro perkara kang suci wama unasih wal mutaghayyiru dan air yang berubah bima khalaqahu dengan sebab perkara yang menyampurinya minatohiroti nyatanya dari perkara-perkara yang suci termasuk kepada bagian air termasuk kepada bagian air yang berikutnya ada yang disebut dengan air mutaghayyir, yakni air yang berubah. Tentunya ketika terjadi perubahan terhadap air tersebut, pertanyaannya adalah bolehkah air tersebut kita gunakan untuk bersuci? Air yang berubah taghayyuran tentunya dengan perubahan yamna'u itlaqas bil ma'i alaih fa innahu tahirun ghairu tahurin. Ketika air tersebut mengalami perubahan, dengan perubahan bisa tercegahnya atau terhalangnya kemutakan daripada nama air tersebut, fa innahu tahirun ghairu tahurin, maka air tersebut tetap suci namun tidak dapat mensucikan. Di bagian yang pertama, ketika terjadi perubahan namun tentunya perubahan tersebut ternyata menghalangi akan kemutlakan air tersebut, maka air tersebut tetap suci tetapi tidak mensucikan. Baik perubahan tersebut secara hisi, artinya bisa kita lihat, bisa kita temukan dengan panca indera, ataupun dengan perkiraan, seperti air tersebut bercampur dengan air yang memang hampir serupa, hampir sama dalam sifatnya, seperti air mawar yang sama-sama putih atau jernih, yang mana air mawar tersebut al-munqati ar-raihah, artinya baunya sudah tidak ada. Nah, maka ketika bercampur kemudian bisa menolak, mencegah daripada nama kemutlakan air tersebut, maka air ini hukumnya tahirun ghairu tahir.
artinya suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian bagaimana kalau ternyata bercampur tetapi tidak, ya, bercampur tetapi tidak memutuskan, tidak mencegah akan kemutlakan air. Nah ini air tersebut hukumnya tetap suci dan mensucikan, tentu dengan catatan bi'an kana taghayyuruhu bitahir yasiran. Perubahannya, nah, air suci tersebut dengan satu hal yang suci tetapi sedikit. Nah berarti ketika air tersebut berubah dengan sebab bercampur artinya mukhalid, ini terbagi menjadi dua. Satu, mukhalid yang memang bisa mencegah akan kemutlakan daripada nama air tersebut, maka air itu tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Contohnya seperti air susu, air kopi. Nah ini udah mukhalid, tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua, mukhalid tetapi lam yamna, dia tidak bisa mencegah akan kemutlakan nama air tersebut. Nah ini tetap dihukumi suci dan mensucikan, karena mungkin bercampur dengan benda yang suci, ya sirat sedikit. Itu yang pertama. Dia ada mutaghayyir, berubahnya bil mukhalid dengan sebab bercampur. Kemudian ada yang berubahnya ini bil mujawir, artinya berdekatan. Kalau mujawir tetangga ya, bertetangga berarti berendengan. Bertetangga artinya nggak bercampur. Nah kalau taghayyur bil mujawir ini bakin ala tahuriyatihi, tetap ya menetapi sifat kesuciannya. Gitu. Ya. Ini contohnya seperti al-mujawir ini ya, mengecualikan daripada taghayyur mukhalid al-mujawir, artinya hanya bertetangga saja, suatu saat nanti dia akan berpisah. Lamun cenah cai kacampuran tanahnya bisa nenap deui, tahu nanti itu apa ya? Mengendap. Nah gitu ya, mengendap. Nah ini mujawir seperti itu. Nah ini tetap akan kesuciannya. Kemudian yang ketiga, taghayyur bitulil muksi, karena memang kadang ini lamanya diam air tersebut kadang suka timbul bau. Nah ini tetap dikatakan suci gitu. Jadi terbagi tiga, ada taghayyur bil mukhalid. Kalau mukhalid, kalau ternyata bisa merubah daripada kemutlakan air, berarti tidak bisa dipakai meskipun suci. Kalau ternyata masih atau tidak mencegah daripada kemutlakan nama air, berarti masih tetap suci dan mensucikan. Dan yang kedua, taghayyur bil mujawir, ini tetap barang suci. Dan yang ketiga, taghayyur bitul muksi, artinya berubahannya ini karena memang lama diam air tersebut di suatu tempat. Nah kemudian kita ini tentunya sebagian besar mungkin kita diamnya ini di perumahan. Rata-rata perumahan ini biasa menggunakan PDAM. PDAM ini termasuk kepada qaid munfaq. Artinya ketika airnya diambil pindah ke ke aqua atau kemana pun pasti bukan PDAM lagi namanya. Nah jadi PDAM ini bolehkah kita pakai untuk bersuci? Atau PDAM ini apakah termasuk kepada taghayyur mukhalid atau taghayyur mujawir gitu. Nah masalah PDAM tentunya kita sama-sama tahu, PDAM ini ketika ia akan menjernihkan air tersebut awalnya kotor, bikin jernih itu pakai yang namanya kaporit, yang mana kaporit zat yang memang bisa dikatakan tetap tohir.
artinya tersuci. Nah, lantas bagaimana hukum daripada PDAM? Kalau PDAM tersebut ingin bisa kita pakai untuk bersuci dan dikatakan suci dan mensucikan, catatannya 2. Catatannya 2. Tapi kita tahu dulu, ini PDAM kita sumbernya dari mana nih? Kalimalang. Kalimalang ya? Kalau Kalimalang alhamdulillah. Karena kalau Kalimalang meskipun nggak pakai kaporit, insya Allah pakai bisa buat sesuci ya. Kalau nggak gitu. Dari Kalimalang misalkan, kita bisa pakai air PDAM dengan catatan 2. Satu, bahwasannya kita sama-sama tahu air tersebut dicampuri dengan kaporit. Alasannya adalah yang dicampurkan dalam rangka untuk mengubah status dari tohir ghair mutahhir menuju tohir mutahhir. Misalkan air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Biar bagus, biar suci mensucikan, maka dicampurkanlah kaporit biar jadi suci dan mensucikan. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dicampurkan kaporit dari air yang memang najis, benar-benar najis, ini nggak bisa. Ya. Jadi bolehnya itu adalah ketika untuk merubah dari air suci tapi tidak mensucikan menuju air suci menjadi mensucikan, pakailah kaporit. Kedua, ketika dicampurkan kaporit tersebut, apakah ketika setelah dicampur kaporit air ini disebut air kaporit apa air PDAM gitu? PDAM ya. Nah, kalau memang tetap disebut air PDAM karena memang sumbernya dari PDAM. Kalau udah masuk bak jadi air bak. Ya, berarti PDAM ini termasuk kepada kain yang memang terputus ketika pindah sama halnya seperti air santri, karena memang botolnya botol santri. Kalau pindah kaporit ya aqua kan begitu. Nah itu, jadi kalau ternyata air PDAM itu setelah dicampuri kaporit tidak dikatakan oh ini mah air kaporit, berarti jangan, karena antara kaporit dengan airnya lebih kuat kaporit seperti itu. Ya, jadi bolehnya PDAM tersebut dipakai untuk bersuci, catatannya 2. Pertama, hanya untuk mengubah dari suci tidak mensucikan menuju suci dan mensucikan. Kedua, setelah dicampur kaporit ternyata itu tetap dikatakan air PDAM bukan air kaporit. Karena kan kalau PDAM itu nyampurin kaporit satu ember lawannya berapa kubik air itu, pasti banyak kan itu. Berarti lebih banyak airnya dibanding kaporit. Ini termasuk kepada yang mukhalidnya percampurnya hanya yasiron sedikit saja. Jadi termasuk lam yamna ismal mutlaq tahir mutahhir, termasuk kepada air yang tidak mencegah atas nama kemutakan air tersebut. Wa ma'unazil wallahu a'lam bishawab.